Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Hamid Ridwan dari UIN Jakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan NIM 212111265. Di sini saya akan review buku mengenai hukum perlindungan konsumen untuk ujian tengah semester mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Sebelum kita masuk ke dalam review buku, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai buku tersebut. Yang pertama, judulnya itu ada Hukum Perlindungan Konsumen. Penulisnya ada Yesi Kusumadewi SHMH dan Gretz Sharon SHMH. ISBN 978-623-97969-8-3 dengan jumlah halaman 166 halaman lebih. Cetakan pertama itu pada bulan Agustus tahun 2022 dengan ukuran 14 x 20 cm, desain cover oleh Ahi Joko, tata letak Farhan, editor Roslani Husain, penerbit oleh Lembaga Fatimah Az-Zahrah, Jalan LPMP kilometer 1,3, Jetis RT 5 RW 35 Tirto Martani, Kalasan Sleman Yogyakarta 55571, telepon 0889585140, dengan email fastpublishing@gmail.com. Di dalam buku itu terdapat beberapa bab. Yang pertama itu ada bab 1, itu ada pendahuluan. Selanjutnya mengenai bab 2 itu ada perlindungan hukum terhadap konsumen dengan isian sejarah perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, istilah atau pengertian dasar dalam perlindungan konsumen. Terus mengenai bab 3 itu hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia, itu meliputi hukum perlindungan konsumen yang tersebar, hukum perlindungan konsumen dan tata hukum Indonesia, dasar hukum perlindungan konsumen, terus ada perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya bab 4 ada hak, kewajiban dan kedudukan konsumen, itu meliputi hak konsumen dan kewajiban konsumen. Selanjutnya bab 5 hak dan kewajiban pelaku usaha, ada hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha. Selanjutnya bab 5 mengenai larangan pelaku usaha. Terus bab 6, bab 7 ada tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen. Itu meliputi ada pengertian tanggung jawab hukum, bahan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam ranah perlindungan konsumen, criminal liability dalam ranah perlindungan konsumen. Bab 8 perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Yang pertama itu ada pengertian transaksi elektronik atau e-commerce. Bab 9 perlindungan konsumen dalam perjanjian buku, itu mengenai pengertian perjanjian buku, hak konsumen dalam perjanjian buku. Bab 10 ada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Bab ke-11 lembaga dan badan perlindungan konsumen, meliputi Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, susunan organisasi dan keanggotaan, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Untuk bab yang terakhir, bab 12 mengenai penyelesaian sengketa konsumen, itu ada prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, di sini saya akan sedikit mereview, tapi nggak semua saya review karena banyak sekali ya babnya. Jadi di sini hanya yang penting-penting saja yang mungkin akan saya review di dalam sini. Untuk di dalam buku sendiri itu tertulis di situ mengenai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harganya yang terjangkau oleh masyarakat.
Pada kenyataannya menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil, terutama sejak dilaksanakan pembangunan nasional secara bertahap dan terencana melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan 5 tahun Repalita. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu barang dan jasa lebih baik, serta alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi di lain pihak terdapat dampak negatif berupa dampak dari penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena semakin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Dengan demikian, maka terdapat 4 alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi. Antara lain, yang pertama, melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Yang ketiga, melindungi konsumen perlu untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Yang keempat, melindungi konsumen itu perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Lanjut berbicara tentang perlindungan konsumen atau consumer protection berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba atau profit dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian, seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai positif yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat melindungi atau memperdayakan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum diundangkannya UU PK, sebetulnya sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu peraturan Perpu zaman Hindia Belanda yang saat ini sebagian besar sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, dalam Burgerlijk Wetboek atau BW atau KUH Perdata juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen seperti tersebar dalam beberapa pasal buku bab 3, bab 5 dan bab 2 yang dimulai dari pasal 1365 dalam KUH Dagang. Juga diatur tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang atau barang muatan pada hukum maritim. Ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen antara lain. Yang pertama ada hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua ada hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang keempat, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh UU PK dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya. Lanjut, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha menurut UU PK diatur khusus dalam bab 6 terdiri atas 10 pasal, antara lain yang pertama 7 pasal mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha. Ada pasal 19, pasal 20, 21, 24, 25, 26 dan 27. Yang kedua, 2 pasal mengatur pembuktian, pasal 22 dan pasal 28. Yang terakhir ada 1 pasal mengatur penyelesaian sengketa, yaitu di pasal 23. Oke, demikian itu tadi review book mengenai hukum perlindungan konsumen oleh Yesi Kusumadewi dan Grace Sharon. Bila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya di sini hanya mereview buku untuk memenuhi tugas UTS. Jadi apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.